Halo, selamat sore semuanya. Mengikuti berita yang sedang marak dibicarakan mengenai bos rental yang dianiaya hingga tewas di Sukolilo Pati pada hari Rabu ini, tanggal 12 Juni 2024, saya telah mengundang Bapak Kompol Firdaus dan Bapak Sulaiman Zuhri selaku Ketua Umum Buser Rental Nasional atau BRN. Nah, untuk pertanyaan pertama, bincang-bincang sore hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Kompol Firdaus, dari sisi kepolisian, bagaimana antisipasi agar hal ini tidak terjadi lagi, khususnya bagi para pengusaha rental mobil di Indonesia? Terima kasih Mbak atas waktunya. Jadi intinya dengan kejadian kemarin itu, kami dari pihak kepolisian menghimbau untuk masyarakat jika ada permasalahan seperti itu segera melapor, tapi dilengkapi administrasinya, bukti kepemilikannya, SNK, BPKB, dan syukur-syukur nanti sudah tahu posisinya di mana. Jadi mempermudah kita untuk bergerak gitu. Jangan sampai kita lama di penyidikan karena posisi mobil juga belum terang benderang gitu. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik. Nah, kalau menurut Bapak Sulaiman Zuhri selaku Ketua Umum dari BRN, bagaimana antisipasi agar kejadian serupa ini tidak terjadi lagi? Kalau dari kami ya terkait permasalahan yang marak saat ini di Pati, ya para pengusaha rental mobil ya harus mengerti SOP. Kemudian kalau terjadi mobil gade ya harus jangan represif tapi mengetahui budaya setempat. Budaya setempat itu bagaimana ya, lapor RT RW dulu. Kalau kira-kira memang mobil itu tergade ya kalau memang sudah tidak bisa persuasif, lapor ke kepolisian. Gitu. Saya rasa begitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua untuk Bapak Kompol Firdaus. Jikalau terjadi mobil tergadai atau dicuri, agar kepolisian cepat respon, apa yang harus disiapkan dan dilakukan pengusaha rental mobil tersebut? Yang pertama mungkin tadi ya yang saya bilang administrasi ya, dilengkapi dulu bukti kepemilikan termasuk STNK, BPKB, itu yang terpenting. Jangan sampai itu juga kadang-kadang disalahgunakan gitu. Kalau tidak ada BPKB kadang-kadang itu apakah mobil tidak jelas ya statusnya gitu. Kalau sudah mobil kepemilikannya jelas, terus nanti kita juga yang dihimbau tuh jangan sampai ngambil tindakan sendiri ya seperti kejadian di Pati itu. Alangkah baiknya selalu berkoordinasi ya. Kita juga misalnya kalau kejadian di Kota Bandung, terus mobil sudah terbang mungkin ke daerah misalnya ke luar pulau atau keluar kota, kita selalu berkoordinasi juga dengan polsek atau polres setempat gitu. Dan kemudian kita juga berkomunikasi juga dengan perangkat RT RW, jangan sampai timbul miskomunikasi ya seperti kejadian di Pati itu. Ini suatu hal yang harus diatensi juga oleh para pemilik rental, jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Yang penting komunikasi. Insya Allah kalau bukti-bukti sudah lengkap, kita udah mengantongi udah secara lidik-sidik sudah lengkap, pasti kita langsung bergerak gitu. Kita pasti bergerak 1 kali 2 jam, kita langsung bergerak ke arah mobil. Syukur-syukur nanti sudah ada petunjuk juga dari pemilik rental. Mungkin seperti itu. Baik, untuk Pak Sulaiman Zuhri, seandainya unit tergadai atau dicuri, yang biasa dilakukan oleh para pengusaha rental yang tergabung di BRN itu apa Pak? Seperti program atau kebijakan yang biasa dilakukan? Biasanya kami karena kami mempunyai 2.200 anggota, misalnya mobil Bandung tergadai di Jawa Timur, orang Jawa Timur dulu yang ngecek mobil tersebut dipegang oleh siapa. Nah, kemudian nanti saudara kita yang di Jawa Timur itu akan menginformasikan ke pemilik dan perwakilan dari Jawa Barat, apakah bisa persuasif atau harus membuat LP. Kalau misalnya bisa persuasif ya kenapa harus buat LP gitu. Itulah gunanya BRN itu ada jaringannya se-Indonesia gitu. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir kepada Bapak Kompol Firdaus. Bagaimana tanggapannya terhadap pengusaha rental mobil yang tergabung di Buser Rencar Nasional atau BRN? Saya kira dengan adanya BRN ini suatu wadah yang sangat positif ya, khususnya untuk para pemilik
usaha mobil rental itu ya, karena dengan rental ini emang usaha yang sangat berisiko ya gitu. Dengannya ada suatu wadah ini untuk menjalin komunikasi antar penguasa rental ini dan seluruh Indonesia ya Bang ya, ini seluruh itu sangat baik, jadi mempermudah kita, membantu kita juga gitu dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan gitu. Jadi sangat mewadahi karena kita juga sering berapa kali berkolaborasi, alhamdulillah gitu, dapat kita lakukan persuasif, kita selalu berkomunikasi dengan Polres atau Polsek atau Polda setempat gitu, sehingga tidak terjadi seperti hal di Pati gitu. Sangat bagus sekali, apalagi ini anggotanya sudah 2000-an ya, 2000 lebih ya, dan tersebar seluruh Indonesia gitu kan. Kita juga traffic mobil tidak tahu ya kemana, ke arah mana. Dengan adanya wadah seperti ini sangat bagus sekali untuk menjalin komunikasi, dan seperti yang Pak Sulaiman bilang, untuk mempercepat komunikasi keberadaan mobil di mana. Nah, setelah itu kita bisa berkolaborasi untuk mengamankan mobil tersebut di polsek terdekat, sehingga tidak terjadi konflik-konflik yang terjadi seperti di Pati itu. Mungkin di Pati ini pertama kali dan terakhir kalinya ya untuk terjadi itu. Jadi saya sangat mendukung gitu, kan selalu berkolaborasi BRN dengan pihak kepolisian, dan intinya sangat membantu kita dalam mengejar atau menangkap pelaku-pelaku seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih kepada Bapak Kompol Firdaus atas jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir untuk Bapak Sulaiman Zuhri selaku Ketua Umum BRN, mengenai apa himbauan Bapak terhadap pengusaha rental mobil yang belum tergabung di Busrencar Nasional. Bagi saudara-saudara yang belum tergabung di BRN, segera bergabung ya, karena apapun usahamu, kalau namanya usaha rental mobil pasti kena masalah. Hanya kita tidak tahu kapan dan di mana. Jadi sedia payung sebelum hujan. Dan bagi saudara-saudara yang ada di Jawa Barat, mari kita registrasi sebelum tanggal 5 Juli 2024. Karena kalau Anda tidak registrasi, yang rugi Anda sendiri dan risiko usaha tanggung pribadi, bukan organisasi. Ya, gitu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Kompol Firdaus dan Ketua Umum BRN Sulaiman Zuhri, dan terima kasih, sekian bincang-bincang sore hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.